Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat hari ini para mahasiswa teknologi mesin yang saya banggakan. Materi akan saya lanjutkan membahas mengenai kelistrikan secara lebih jauh ya. Kalau kemarin kita bahas 3 poin utama ya dari kelistrikan otomotif ya, yaitu kelistrikan engine atau ignition, yang kedua adalah kelistrikan body ya, kemudian yang ketiga adalah kelistrikan aksesoris. Nah, sebelum merambah lebih jauh, kita kenali dulu komponen-komponen yang menyusun dari 3 macam kelistrikan yang ada pada kendaraan. Ya, komponen-komponennya apa saja? Ya, yang pertama adalah relay. Yang pertama adalah fuse atau sekring ya. Sekring berfungsi sebagai pengaman jika terjadi kelebihan arus pada suatu rangkaian. Sekring akan terputus ya. Terputus itu tidak sambung lagi ya, langsung putus gitu ya. Sekring berbeda dengan kontak breaker ya atau saklar ya. Kalau terputus ya berarti dia sekringnya benar-benar off atau rusak ya. Maka arus listrik yang melewati sekring tersebut akan ikut terpotong atau berhenti. Hal ini dikarenakan arus yang lewat ya melalui sekring itu melebihi beban maksimal dari sekring tersebut. Ya, kenapa sekarang menggunakan sekring pada setiap jalur kabel pengkabelan dari otomotif ya? Kalau di logika saja, sekring atau fuse itu harganya murah, paling ada yang harga 5.000 atau 10.000. Sekring ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kebakaran pada kabel bodi atau pada kabel kelistrikan otomotif. Anda bisa bayangkan ketika ada konsleting maka akan timbul panas ya. Nah, panas ini nanti yang akan diterima oleh sekring tersebut sehingga sekring itu putus. Jadi kalau ada konsleting pasti sekringnya akan putus duluan sehingga konsleting itu tidak berlanjut menjadi terbakarnya kabel bodi pada kendaraan tersebut ya. Nah, terbakarnya kendaraan tersebut terbakarnya sistem kelistrikan bodi yang mengalami konsleting tersebut akan berakibat sangat fatal. Bahkan kerugian yang diterima ya, diderita ketika terjadi konsleting tersebut itu bahkan habis jutaan ya, karena sekring tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal. Nah, fungsi dari sekring ini seringkali diubah ya, disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti fungsinya, sehingga kalau ada sekring putus diganti maksudnya isi dalamnya itu diganti dengan kawat atau sesuatu yang tidak mudah putus, sehingga terjadilah kebakaran pada kendaraan itu ya. Kronologi awalnya kok bisa mobil terbakar itu ya, mungkin ada yang salah di sistem fuse atau sekringnya, box sekringnya pasti ada kesalahan atau malfunction atau direkayasa. Itu hal yang sangat penting sekali saya ingatkan pada seluruh mahasiswa saya, jangan mengubah spek ya, karena itu berbahaya sekali. Hanya karena sekring seharga 5.000 terbakarlah mobil yang seharga ratusan juta ya. Hal-hal kecil tetapi ketika Anda tidak memahami ini maka sangat fatal sekali akibatnya. Baik,
Yang kedua adalah fusible. Fusible itu masih sama dengan sekring tadi ya, tetapi dia kapasitasnya lebih besar. Ya. Fusible adalah alat pengaman sistem kelistrikan yang sama dengan sekring, namun yang membedakannya adalah besar kapasitas arus yang bisa dilalui, lebih besar dari sekring. Fusible ini adalah pengaman utama arus listrik sebelum masuk ke komponen sistem kelistrikan lainnya. Biasanya fusible ini ada pada extra fan ya. Extra fan radiator itu menggunakan fusible. Kemudian motor starter itu kan arusnya juga besar, dia akan menggunakan fusible. Kemudian untuk sistem AC ya, itu sama, akan menggunakan fusible. Baik, kemudian komponen yang ketiga adalah circuit breaker atau relay, atau kalau bahasa elektroniknya bimetal ya. Adalah sistem pengaman yang berfungsi memutuskan arus listrik yang berlebihan dari nilai maksimum arus yang bisa dilewati berdasarkan kontak bimetal. Jika circuit breaker mendapatkan arus listrik yang lebih besar dari nilai maksimum arus yang dilewati, maka kontak bimetal akan menerima panas berlebihan dan akan melengkung sehingga arus listrik tidak dapat mengalir ke rangkaian. Saat arus listrik mengecil, maka bimetal akan kembali ke posisi semula dan arus listrik dapat terhubung ke rangkaian. Sistem pengaman ini biasa digunakan dalam power window ya. Kenapa kok power window butuh ini ya? Anda kadang jika punya kendaraan yang sudah sistemnya power window, bahkan hampir semua kebanyakan power window ya. Ketika Anda tekan tuasnya, maka power window itu akan turun, tapi terkadang turun itu tidak langsung tombolnya ini Anda lepaskan. Anda terlambat untuk melepaskan tombol itu. Sudah turun tapi Anda masih nekan tombolnya. Karena kadang nggak lihat kacanya samping ya, tapi lihatnya depan kan gitu. Nah ini kalau tidak ada circuit breakernya ini ya langsung terbakar. Mentok ke bawah, motor bekerja terus, dia akan terbakar. Dan juga ketika naik ya, ini kaca sudah mentok ke atas gitu, tapi kita nggak sadar nih, tangan kita masih mengail dari tombol power window ya. Kalau tidak ada circuit breakernya ya terbakar ya. Maka itu fungsi dari circuit breaker. Dan ini juga ada pada rangkaian motor starter ya. Motor starter itu butuh power yang sangat besar sehingga tidak bisa langsung dari baterai dikontak ya, kunci kontak langsung menghidupkan motor starter, itu tidak bisa. Kalaupun bisa, nanti kunci kontak dan rangkaian di power steering itu akan terbakar, yaitu harganya sekitar 15-an juta ya, terbakar ya, gara-gara tidak pakai relay atau circuit breaker ya. Jadi sistem kerja dari motor starter itu kunci kontak on, nah itu menyalakan circuit breaker dulu. Nah ketika circuit breaker menyala dan terhubung, maka circuit breaker akan memerintahkan motor starter untuk running atau bekerja. Sehingga kalau kita mengalami aki tekor atau aki kurang arus ya, dayanya lemah, kunci kontak kita on kan, kita akan mendengar bunyi cetek-cetek ya, cetek-cetek. Itu apa maksudnya? Itu adalah bunyi dari circuit breaker ini. Jadi power aki yang lemah itu masih bisa menghidupkan circuit breaker. Circuit breakernya nyala, terhubung dengan bunyi itu, cetek-cetek itu circuit breaker terhubung. Tetapi circuit breaker ini tidak bisa menyalakan motor starter karena daya pada aki kurang atau lemah. Seperti itu ya. Baik. Selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang baterai ya. Acu atau baterai yang lazim kita gunakan di
kendaraan kita untuk sumber tenaga. Aki atau baterai ini mampu diisi ulang dan waktu hidupnya juga, waktu lifetime-nya juga lama ya, bisa 2 tahun, 3 tahun, tergantung dari kualitasnya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Dari komponen-komponen inti ini adalah komponen yang sangat vital, yang dia itu seperti gate atau gerbang ya. Gerbang pemahaman Anda memahami komponen-komponen dari kelistrikan otomotif. Ketiga komponen ini sangat krusial dan membawa dampak yang sangat besar sekali untuk keselamatan dan untuk kelancaran dalam sebuah sistem kelistrikan otomotif. Tolong diingat-ingat komponen-komponen utama ini. Baik, terima kasih. Semoga ilmu Anda bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.